misalkan menyediakan bahan baku, kirim ke Indonesia sebagai manufacturer-nya, ataupun dari Indonesia sebagai manufacturer akan mengirim finished goods atau produk jadi ke negara-negara market. Saya rasa mungkin banyak orang yang sudah cerita, kadang-kadang pada saat jalan-jalan misalnya di luar lihat baju brand H&M atau misalnya Minggu, ternyata made-nya made in Indonesia, atau made-nya made in Vietnam atau made in Bangladesh. Jadi sudah merupakan suatu hal yang logis untuk dilakukan. Ya. Nah, pada umumnya ketika terjadi atau dilakukan global supply chain atau kita melakukan global logistik dalam hal itu, salah satu pendorongnya itu adalah cost. Jadi cost yang lebih murah yang dapat diakses oleh perusahaan. Di mana saya bisa menempatkan pabrik saya supaya saya misalkan mendapatkan cost tenaga kerja yang murah atau cost raw material yang lebih murah dibandingkan kalau saya misalkan mencari di negara saya sendiri. Makanya kenapa banyak pabrik-pabrik itu didirikan di negara-negara berkembang yang memang secara tingkat biaya itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang maju. Nah, selain adanya perbedaan cost yang lebih murah di negara-negara tertentu, adanya transportasi yang memang sudah lebih efisien itu juga membantu proses pengiriman barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ketika nanti kita berbicara tentang Incoterm, memang biasanya salah satu moda yang paling banyak digunakan itu adalah moda transportasi laut. Jadi beberapa Incoterm itu akan spesifik kepada penggunaan moda transportasi tersebut untuk mendeliver barang dari satu negara ke negara yang lain. Nah, jadi sudah sempat saya sebutkan kenapa kok pada akhirnya tuh kita itu atau perusahaan itu memutuskan untuk maju dan melakukan global supply chain atau global logistik. Ya, jelas dari sisi cost yang tadi kita sudah sebutkan. Kemudian dari selain tadi transportasi yang juga memungkinkan, terkadang ada juga material-material itu yang tidak ada, ya mungkin tidak diproduksi di negara tersebut, sehingga mau nggak mau perusahaan itu harus mencari di negara lain. Dia harus pergi keluar untuk bisa mendapatkan akses terhadap material tersebut. Sebagai contoh, contohnya biasa berkaitan dengan perusahaan di mana saya dulu bekerja. Sebagai contoh, misalkan tembakau. Tembakau itu ada beberapa jenis, ada flue, ada berli, ada apa. Nah, di Indonesia sendiri itu yang bisa ditemukan itu hanya 2 dari semua yang sudah pernah dicoba. Dan sebenarnya 3, Suncure, Flue, berli. Sedangkan Flue sendiri itu terbatas kan, hanya satu area di Indonesia yang bisa memproduksi, yaitu di Lombok saja. Di area lain mulai dicoba di Lampung, dicoba di Sulawesi dan lain sebagainya itu tidak bisa memberikan hasil yang sama meskipun sudah dicoba dengan bibit yang sama, dengan treatment yang sama, karena memang karakternya berbeda areanya, juga karakter society orang-orang di sana berbeda, sehingga kebutuhan dari flue ini tuh terbatas sekali di Indonesia. Padahal itu adalah salah satu bahan baku yang pokok. Untuk rokok itu adalah standar, flue itu biasanya most likely pasti akan ada di dalam produk tersebut. Nah, mau nggak mau akhirnya dari Indonesia, perusahaan-perusahaan rokok pun harus mencari, karena material tersebut sangat susah diakses di Indonesia. Dia pun akan datang pergi kemana, ke China misalkan, atau ke India untuk bisa mensubstitusi kebutuhan flue yang tidak bisa dipenuhi oleh ketersediaannya di Indonesia. Nah, itu salah satu contoh kenapa kita pada akhirnya atau perusahaan itu pada akhirnya harus melakukan global logistik. Kemudian sisi lainnya, kalau kita di satu sisi itu harus mendapatkan material, kita berusaha mendapatkan market juga. Jadi market yang kita tuju itu mungkin bukan market yang sekarang sudah ada existing, atau market kita sekarang sudah jenuh. Jadi misalnya terlalu banyak kompetisi di dalam market internal kita. Maka kita bisa mengekspand. Saya bisa melebarkan target market saya kemana, sehingga saya akhirnya bisa menjual, mendeliver lebih banyak customer, dan pada akhirnya bisa memberikan profit yang lebih baik bagi perusahaan. Global logistik, global supply chain itu sekarang sudah menjadi sesuatu yang wajib, yang tidak bisa dilepaskan lagi dari perusahaan-perusahaan, khususnya memang perusahaan yang besar dan memang berkembang ingin mengekspand
area mereka, area coverage mereka. Nah, beberapa isu yang muncul di dalam global transport, khususnya kalau kita berbicara mengenai pengiriman melalui laut, ya most likely hampir semua pengiriman biasanya melalui sea, ya, menggunakan kapal. Itu ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah directional imbalance. Maaf dalam bahasa Inggris, nanti mungkin akan saya bantu translate kalau agak sulit kata-katanya. Jadi pada saat terjadi pergerakan barang dari satu daerah atau dari suatu negara sebenarnya tepatnya, negara ke negara lain itu pasti akan ada shipping line, nah, atau vessel-vessel yang memang nanti akan digunakan untuk mengirimkan barang dari satu area ke area lain. Nah, freight ini sendiri itu pasti akan banyak jenisnya, tipenya pun banyak. Dia yang bisa memuat katakanlah volume berapa kontainer atau berapa ton. Ya, jadi tergantung nanti shipment mana yang akan di-hire atau disewa oleh si sellernya itu untuk mengirimkan barang kepada buyer. Nah, terkadang antara freight atau vessel yang tersedia di suatu country atau suatu area itu tidak align dengan kebutuhan yang sebenarnya. Jadi saya butuhnya yang volumenya itu besar, tapi ternyata yang muncul tuh hanya yang volume sedang, yang mungkin jumlah kontainer yang di cover itu tidak mencukupi, atau saya justru butuhnya nggak terlalu besar, tapi yang muncul malah yang lebih besar dari yang saya butuhkan, sehingga saya rugi karena saya nanti akan membayar total ongkos pengirimannya semua, padahal sebenarnya tidak full misalkan seperti itu. Nah, jadi tidak ada imbalance antara vessel, type of vessel yang memang digunakan di masing-masing region atau di masing-masing country yang berbeda. Ya. Kemudian kontainer kosongnya itu sendiri. Jadi mungkin kalau misalnya nanti kita searching di Google itu, kontainer kosong itu juga sempat menjadi salah satu permasalahan. Ketika barang itu sudah sampai, kemudian dia di-unload, maka idealnya kontainer kosong itu akan dikembalikan lagi. Nah, sehingga dia bisa meneruskan kembali cycle-nya seperti semula. Jadi dia datang, kemudian di-unload, di-loading, kemudian dikirim, di-unload, terus tapi kontainer yang kosong itu ternyata yang kembali itu tidak sebanyak yang diharapkan. Sehingga ketika kita itu ingin mengirim atau dari suatu negara itu ingin mengirim lagi barang, raw material ke negara yang berbeda, itu kekurangan kontainer. Ya, padahal tanpa kontainer itu kita tidak bisa loading di kapal atau di vessel. Jadi ada perbedaan antara supply kontainer yang diberikan di suatu negara dengan demand yang sesungguhnya ada di negara tersebut. Nah, akibatnya karena tidak adanya kontainer, otomatis harus menunggu hingga kontainer tersebut tersedia. Dan itu jadi mengacaukan alur pengiriman sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Salah satu hal lain yang juga biasanya menyebabkan keterlambatan itu adalah congestion, ya, atau kepadatan atau antri yang terjadi dalam suatu port. Nah, jadi misalkan entah dia itu vesselnya datangnya telat atau untuk masuk ke dalam portnya itu pun macet. Sehingga yang tadinya idealnya ada 1 hari atau 2 hari itu sudah bisa masuk truknya, lalu loading, dimasukkan ke kapal, dikirim, molor. Gak apa-apa ya Mas? 5 hari atau dan congestion ini cukup sering terjadi di beberapa port. Seperti contohnya ketika dulu dari perusahaan itu juga mengimpor tembakau dari India. Dia tuh salah satu yang saya lupa di mana, di Mumbai mungkin ya, yang cukup sering terjadi congestion. Jadi truknya tuh bahkan tidak bisa masuk ke dalam port karena mereka tuh ngantri untuk bisa unloading, masukkan ke vessel hingga vessel tuh berangkat. Ya, terlalu banyak. Jadi nah, keantrian itu bisa jadi terjadi karena juga shippingnya tuh telat. Jadi karena shipnya itu telat, yang harusnya dia itu bisa langsung unloading lalu kemudian dimasukkan ke dalam vessel dan berangkat, akhirnya jadi harus nunggu.
Nah, antrian itu akhirnya menumpuk karena yang awal itu nunggu belum bisa terlayani, numpuk sehingga akhirnya truk yang harusnya waktu itu mendeliver tembakau tersebut untuk kemudian dikirim pun tidak bisa masuk ke dalam port. Dan congestion itu atau antri tersebut itu baru bisa selesai sekitar seminggu hingga 1,5 minggu kemudian. Ketika satu persatu itu setiap truk itu sudah mulai terlayani, jadi bisa sudah mulai di unloading, kontainer tersedia, dimasukkan ke dalam kontainer, masuk ke dalam vessel hingga akhirnya dia berangkat. Nah, permasalahan ini masih terjadi dan akan terkadang sering terjadi. Ya. Jadi ada tidak balance antara supply dan demand baik dari sisi kontainer ataupun ketepatan waktu ketika kita itu harusnya atau kita kan sebuah shipping line itu seharusnya sudah ready untuk menerima barang kemudian dikirim kepada destinasinya. Nah, lalu Incoterm itu apa? Ketika terjadi pengiriman dari satu negara ke negara lain, itu idealnya ada suatu standar atau suatu aturan. Ya, karena ketika terjadi transaksi itu berarti kan ada dua pihak, yaitu ada seller atau ada buyer. Nah, ketika mereka melakukan transaksi itu, maka ada agreement yang muncul. Oke, ketika kita si seller misalkan, buyer saya mau memesan raw material A, B, dan C ya, dari negara dia misalkan atau negara Thailand misalkan dari si seller. Oke, seller setuju. Lalu ini kesepakatannya bagaimana ini teknisnya? Siapa yang harus memesan shipping line-nya? Siapa yang akan membayar shipping line? Saya sebagai seller tanggung jawab saya sampai mana? Apa saya harus mendeliver sampai ke sana hingga sampai ke warehouse-nya si buyer? Tapi kalau begitu saya yang milih semuanya ya, dari shipping line, dari clearance custom-nya, dari transportasi daratnya. Bisa jadi buyer tidak mau, tidak bisa, siapa tahu shipping line yang Anda pilih itu terlalu mahal buat saya, jadi saya yang mau milih shipping line. Jadi ada agreement antara dua pihak tersebut. Nah, agreement ini yang kemudian itu distandarkan menjadi rules ya, sehingga secara globally baik buyer maupun seller itu sudah tahu yang harus mereka lakukan itu apa, yang menjadi tanggung jawab mereka itu apa, dan biaya yang harus nanti akhirnya di cover oleh tiap-tiap pihak itu apa ya, yang mana yang misalnya aturan mana yang memberikan buyer itu lebih banyak kontrol. Jadi saya yang kontrol, mulai dari saya milih shipping line, saya menentukan transportasi darat, tapi otomatis cost dia juga semua yang handle karena dia yang menentukan. Atau kita serahkan semua ke seller, udah seller silakan kamu yang milih, kamu yang menentukan, tapi nanti berarti biaya sampai nanti titik tertentu kamu yang. Jadi ada rules yang mengatur kesepakatan atau transaksi antara si buyer dan si seller tersebut. Nah, Incoterms ini diimplementasikan umumnya biasanya untuk pengiriman dengan sea transport, tapi tidak menutup juga implementasi untuk transportasi moda lain seperti misalkan truck, trains, atau mungkin air freight ya. Nah, ini menjadi patokan bagi para seller ataupun para buyer ketika mereka akan mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, jadi dia menjadi referensi, menjadi aturan yang dilihat pada saat kita melakukan transaksi jual beli antara seller dan buyer. Nah, Incoterms sendiri sebenarnya sudah cukup lama dikeluarkan dari tahun 1936. Dan setelah itu mengalami beberapa pembaruan. Jadi term-termnya ada beberapa yang di-update, ada yang di-combine, dan versi terakhir itu adalah Incoterms 2020. Dulu ketika saya masih dapat kesempatan bekerja, kita menggunakan Incoterms 2010. Jadi waktu itu sudah diperbarui di tahun 2010 dan baru di 2020 ini diperbarui. Nah, perbaruannya lebih ke arah banyak penambahan insurance dan juga ada penggabungan beberapa term menjadi satu term yang baru. Nah, kalau kita lihat Incoterms itu menunjukkan pengaturan pembagian antara resiko dan cost di antara seller dan buyer. Ya.
Jadi kita selalu melihat ketika seller nanti mengirim menuju buyer itu, sampai mana si seller itu harus bertanggung jawab adalah untuk mengarrange, membayar cost-nya, dan dari titik mana si buyer itu harus mulai membayar. Nah, lalu di titik mana pula resiko itu masih ditanggung oleh seller, dan di titik mana resiko itu sudah ditransfer ke buyer, sehingga apapun yang terjadi semenjak titik itu terjadi itu, seller sudah tidak berkepentingan lagi, itu sudah menjadi tanggung jawab dari buyer. Nah, untuk Incoterm dia ada banyak sebenarnya term-term yang digunakan. Kalau di sini kebetulan ini menunjukkan rules atau standar yang dapat digunakan untuk semua jenis transport, jadi mulai dari air, udara, darat. Nah, ada juga yang memang rules biasanya untuk water transport saja atau untuk kapal saja. Ya, mulai dari FOB, FAS, CFR, dan CF. Nah, pada umumnya beberapa term yang sering digunakan itu adalah FOB. FOB itu adalah salah satu yang paling common, paling sering digunakan. Orang sering sekali menggunakan FOB ini karena FOB ini memberikan buyer itu kontrol yang cukup untuk mengontrol dari ketika barang itu akan dikirim dari pelabuhan keberangkatannya hingga akhirnya nanti dia sampai di tujuannya. Sedangkan semua cost yang berada di sisi origin atau di sisi negara asal itu akan menjadi tanggungan dari si supplier. Nah, kita akan bahas sedikit satu persatu dari jenis-jenis term ini, ya, meskipun memang tidak semua diimplementasikan atau tidak semua itu menjadi option yang sering dipilih, ya, tapi ada beberapa kondisi di mana perusahaan memilih term-term tersebut. Nah, yang pertama itu yang paling simple, ya, atau paling straightforward, yaitu Ex-Works. Kita biasanya ketika membaca Incoterm itu kita menggunakan kodenya. Ya, jadi kalau di sini Ex-Works kebetulan kodenya itu adalah EXW. Jadi EXW dari nama tujuannya. Kalau misalnya kita kadang melihat di dokumen biasanya di purchase order atau di invoice itu terkadang ada istilahnya, misalkan FOB Chennai atau misalkan CIF Beijing misalkan. Nah, itu memang sudah disepakati bahwa definition dari term-term itu akan bergantung either dari nama destinasi ataupun nama dari departure-nya, jadi port departure-nya. Nah, untuk Ex-Works itu biasa adalah Ex-Works dari nama destinasinya. Untuk Ex-Works itu sebenarnya cukup sederhana karena di sini seller itu hanya bertanggung jawab hingga barangnya itu ada di warehouse mereka saja. Jadi sampai situ selesai, supplier nggak ikut-ikut lagi. Nah, intinya ketika ada order masuk, dia memproduksi, dia siapkan di warehouse-nya atau mungkin di dock tertentu, lalu dia tinggal menunggu buyer yang kemudian akan mengarrange logistik service atau truk atau transportasi lainnya untuk kemudian mengambil dan membawa barang tersebut ke factory mereka. Ya, nah, umumnya kalau kita berbicara tentang Ex-Works itu biasanya kita berada di dalam satu lokasi yang sama atau di dalam satu negara yang sama, ya, karena biasanya ketika Ex-Works itu transportasi yang digunakan itu adalah transportasi darat. Jadi misalkan pengambilan menggunakan truck, ya, untuk mengambil dari warehouse si supplier menuju ke si pembelinya, ya. Jadi untuk biaya lain yang muncul setelah si transportasi ini mengambil barang hingga nanti tiba di warehouse oleh si buyer, itu menjadi tanggung jawab dari si buyer itu sendiri, ya. Semua cost, semua risiko akan ditanggung oleh si buyer. Nah, sebagai contohnya, dulu ketika di perusahaan, ketika raw material atau tembakau tertentu itu misalkan sudah ready untuk kemudian dikirim ke warehouse dari si pembeli, maka si supplier itu hanya akan menotifikasi, ya, ini berdasarkan rencana yang sudah kita sepakati kemarin, saya sudah menyiapkan
Misalkan tembaga tipe A, B, C, grade-nya sekian, sekian kilo atau sekian ton lah ya, biasanya sekian ton sudah tersedia misalkan di warehouse ini. Nah, setelah ada notifikasi itu, buyer lah yang kemudian akan mengeset. Oke, berarti saya nanti akan menyiapkan truk, entah dia itu truk sendiri atau biasanya kita menyewakan third party. Saya akan menyewa truk untuk kemudian mengambil barang tersebut di warehouse si PTA. Nah, cost dari logistik tersebut akan dibayar oleh si buyer. Ketika misalnya di perjalanan itu terjadi sesuatu insiden, misalkan entah misalnya truknya itu bermasalah atau terbakar atau apapun, maka itu semua sudah menjadi tanggung jawab si buyernya. Jadi si seller sudah langsung tidak berurusan lagi dengan material, begitu material tersebut itu sudah di pick up dari warehouse mereka. Kontrol semua berada di dalam tanggung jawab si buyer ya, sehingga ini memudahkan karena seller hanya berkepentingan untuk menyediakan raw material saja. Untuk urusan logistik dan lain-lain dia tidak ikut campur. Ini salah satu yang juga cukup sering digunakan. Saya tahu di perusahaan tempat saya bekerja itu menggunakan ini untuk semua tembakau yang datang dari Indonesia, khususnya di Jawa. Nah, sehingga mereka sendiri yang akan mengontrol logistik yang akan mereka kirim untuk mengambil material hingga akhirnya nanti tiba kembali di warehouse mereka. Kemudian ada FCA. Nah, FCA ini pada intinya itu adalah si seller itu akan bertanggung jawab atau si penjual itu akan bertanggung jawab mendeliver barang hingga barang itu siap di portnya. Ya, jadi belum FCA itu SAS, sorry. Jadi FCA itu sehingga barang itu siap di tempat di mana nanti akan diambil oleh carrier dan dikirim ke port hingga nanti dikirim ke tempat penjual. Jadi kalau tadi seller yang pertama di export itu dia hanya sampai warehouse-nya aja, di sini dia agak maju sedikit. Jadi tanggung jawabnya itu adalah saya akan menyediakan barang sampai di suatu titik, misalkan ada area loading unloading misalkan tidak jauh dari pabrik saya, di mana saya sediakan material di situ. Nanti si buyer akan mengirimkan transportasi untuk mempick up dan kemudian mengirim ke warehouse mereka atau mengirim ke factory mereka. Tapi bisa juga saya tidak mau di area di dekat pabrik saya maunya di luar pabrik saya itu ada area loading unloading yang bisa kita gunakan misalkan. Sehingga di titik itulah nanti saya akan mendeliver barang saya sebagai seller dan buyer tetap akan arrange logistik mereka untuk mengambil material dan kemudian dibawa hingga ke warehouse mereka. Ya. Nah, untuk carrier-nya, kalau yang tadi kan sama sebenarnya dengan sebelumnya, carrier atau logistik atau transporter yang nanti akan digunakan untuk mengambil barang itu semuanya akan dikombinasikan oleh si buyer. Hanya bedanya kalau yang tadi itu di warehouse-nya, jadi dia langsung masuk ke factory di dalam warehouse di area seller, atau masih di dalam lingkup area seller, tapi tidak di dalam warehouse-nya itu sendiri. Jadi dia punya misalkan area khusus untuk dia itu menyimpan material atau melakukan pick up barang, atau di luar area dari si seller itu sendiri. Jadi misalkan mereka menyepakati suatu area tertentu di mana nanti si buyer dapat mempick up barang tersebut. Di dua option ini kita lihat bahwa resiko dari seller itu hanya berhenti ketika barang itu sudah tersedia di tempat untuk pick up-nya. Begitu barang itu sudah di pick up oleh buyer, kembali lagi semua resiko, semua cost itu akan ditanggung oleh si buyer. Ya. Nah, benefitnya itu kembali seperti tadi adalah kontrol yang lebih baik dari sisi buyer karena dia bisa mendefine saya mau menggunakan service logistik yang mana, saya mau pakai truk yang mana, apa mungkin saya punya truk sendiri atau saya punya kenalan sehingga saya bisa menyewa truk dengan biaya yang lebih murah dengan kapasitas yang lebih baik misalkan yang lebih besar ya. Sehingga buyer sudah sadar bahwa cost itu akan ditanggung dia pasti akan memilih yang paling optimal ya untuk dipilih supaya dia bisa mempick up barang dari si seller. Nah, ini bisa dilakukan either apakah dia itu di dalam satu area yang sama, jadi kita hanya menggunakan transportasi berupa truk misalkan,
Atau misalkan dia juga menggunakan pengiriman melalui air atau udara. Ya, kalau memang itu dilakukan atau pengiriman dilakukan melalui air, maka sejak titik material itu disediakan oleh seller, semua ongkos tidak hanya dari transportasi, tapi terkait dengan customs, terkait dengan duties misalkan, atau biaya dari administration side portnya itu sendiri, itu akan menjadi tanggungan dari si buyer. Kan hingga transportasi ketika dia mau pick up barang dari port tujuan hingga masuk ke dalam warehouse-nya. Kemudian ada CPT, saya hide dulu. Nah, atau carriage paid to. Kalau tadi kita ngomong, sorry. Oke, FCA atau free carrier, ini kita membicarakan tentang CPT atau carriage paid to. Nah, di sini si seller itu akan melakukan clearance barangnya. Jadi kalau tadi dia hanya sampai titik tertentu, di mana nanti barangnya itu disediakan, lalu diambil oleh buyer, jadi buyer yang akan mengarrange semua transportasinya. Nah, di sini kita lihat bahwa si seller itu akan bertanggung jawab mengarrange barang, mengarrange pengirimannya, kemudian itu melakukan clearance di port yang akan melakukan keberangkatan, hingga nanti barang itu sampai di titik tujuan. Nah, di titik di mana nanti si buyer akan mengirimkan local logistik atau local transportation untuk mengambil barang dan mengirimkan ke warehouse mereka. Nah, jadi pemesanan carrier atau service logistiknya itu semua dilakukan oleh si seller. Tapi di sini resiko itu akan ditransfer sejak ketika barang itu sudah diambil dan kemudian dikirimkan untuk kemudian di loading ke kapal hingga kemudian barang sampai di tujuan dan masuk ke dalam warehouse dari si buyer. Ya. Karena sebenarnya nanti untuk carriernya atau logistik service-nya itu yang menominasikan adalah si buyer. Jadi yang membayar tetap si seller, tapi karena yang milih itu adalah si buyer, sebenarnya apapun yang terjadi itu kan akibat si buyer menominasikan si carrier tersebut, ya, atau si penyedia jasa logistik tersebut. Sehingga resiko pun menjadi tanggung jawab dari buyer in case terjadi sesuatu di tengah-tengah. Jadi seller itu hanya menyiapkan barang, kemudian dia memesankan carrier sesuai dengan instruksi dari si buyer, sampai nanti barang itu sudah clearance, dikirim, dan sampai di titik di mana nanti buyer akan mengirimkan transportasinya sendiri untuk mengambil. Tapi resiko itu akan dia transfer ke buyer, karena setelah dia itu menghandover kepada carriernya atau service providernya untuk mengambil barang, kemudian melakukan pengiriman dari mulai loading di kapal hingga sampai itu menggunakan carrier yang dinominasikan oleh si buyer. Nah, sehingga resiko pun menjadi milik buyer yang memang memilih si penyedia jasa tersebut. Nah, ini biasanya sudah harus disepakati di awal. Makanya ketika memilih Incoterm pun itu pasti adalah kesepakatan dari dua belah pihak, yang mana yang memang dirasa memberikan win-win bagi ya mungkin tidak selalu win-win ya, tapi artinya bisa diterima oleh si buyer dan juga si seller. Karena terkadang mungkin lebih win ke arah buyer, tapi paling nggak seller juga tidak merugi dengan adanya setup yang sudah disepakati. Nah, kemudian CIP. Nah, CIP itu sebenarnya mirip dengan CPT. Jadi di mana nanti seller itu akan membayar seluruh cost carrier hingga nanti barang itu sampai di titik tujuan. Hanya bedanya di sini dia menambahkan insurance. Jadi sebenarnya pada saat ada pengiriman dari satu negara ke negara lain itu sudah ada insurance yang dibayarkan. Biasanya itu sudah tercover
setahu saya. Tapi itu adalah basicnya. Jadi on top of that itu biasanya boleh ada tambahan insurance yang diimplementasikan kepada barang, sehingga ketika terjadi sesuatu kita paling nggak aman ya, atau dari sisi buyernya itu aman karena ada jaminan insurance tersebut. Nah, di CIP ini selain dia berkewajiban tadi untuk membayarkan ongkos pengirimannya, ada juga minimum insurance yang harus ditambahkan atau dibayarkan terhadap barang yang dikirim dari negara asal ke negara tujuan. Nah, ini ditanggung oleh si seller. Jadi ini sesuai kesepakatan. Selain basic insurance yang memang sudah melekat pada barang dari transaksi awalnya, maka dia akan menambahkan tambahan minimum insurance kepada barang tersebut. Nah, kalau misalnya buyer masih ingin menambahkan insurance lagi pun boleh, tidak masalah. Tapi kan itu nanti akan menjadi bagian dari cost mereka. Dan sama dengan CPT, maka resiko itu sudah akan ditransfer ketika barang itu diberikan kepada carrier atau logistic provider yang dinominasikan oleh si buyer. Kemudian ada delivered at place. Kalau ini, kalau awalnya tadi yang pertama itu seller cuma sampai ujungnya saja, jadi bahkan dia belum bergeser melewati port, kemudian dia pelan-pelan mulai membayarkan ongkos hingga barang itu melewati port. Nah, ini seller akan bertanggung jawab dari mulai asal hingga nanti barang itu sampai di titik tertentu di negara tujuan, kemudian di unloading sebelum akhirnya diambil buyer dengan transport tertentu. Ya. Jadi dia akan menanggung seluruh resiko mulai dari barang itu keluar dari warehouse, kemudian diambil oleh carrier, kemudian dimasukkan kapal, in transit hingga dia sampai di titik tertentu yang sudah disepakati oleh buyer. Nanti dari titik itu kemudian buyer akan mengirim local transportation mereka atau mungkin truk yang sudah mereka arrange untuk mengambil barang dan kemudian mengirimkan kepada warehouse mereka. Nah, karena proses di sini itu sudah berganti dari seller menuju ke buyer, jadi pada saat nanti terjadi additional activity di sini itu sudah menjadi tanggung jawab dari si buyer, ya bukan lagi menjadi tanggung jawab dari si seller. Karena seller itu hanya hingga dia mengirim ke titik tertentu saja. Ya, kalau ada nanti biaya terkait dengan loading unloading itu sudah menjadi tanggung jawab dari si buyer semua. Namun semua biaya customs, mulai dari dia mengclearkan customs di negara awal hingga nanti sampai di negara tujuan, itu semua ditanggung oleh si seller. Mungkin sampai sini dulu Pak. Kira-kira cukup paham nggak ya dengan konsep Incoterms ini? Karena sebenarnya ada banyak ya, sebenarnya Incoterms banyak. Cuma sebenarnya yang sering atau kan dari sepemahaman saya dan pengalaman saya itu yang sering digunakan sebenarnya hanya beberapa saja, mungkin 2 atau 3 yang paling sering digunakan. Tapi yang lain bisa jadi applicable. Kembali lagi tergantung dari kesepakatan antara si buyer dan si seller. Sampai sejauh mana si buyer itu mau menanggung resiko atau mau menanggung biaya. Dan sampai sejauh mana si seller itu bisa menanggung resiko atau mau membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk mengirim barang dari negara tujuan, dari negara awal hingga ke negara tujuan. Membingungkan nggak ya Pak konsepnya kira-kira? Jadi jelas. Kalau yang kayak seperti barusan Ibu dosen jelaskan yang deliver at place ini, itu bayarnya itu bayar di muka atau bayar setelah barang sampai di tangan ya, seperti COD gitu? Biasanya sih sudah bayar. Biasanya tuh bayar setelah barang sampai Pak, atau setelah barang terkirim. Jadi misalnya barang sudah dikirim, lalu
bill of lading-nya, invoice itu semua sudah dikirimkan dokumennya. Nah, setelah nanti seluruh dokumen administrasi yang terkait dengan pembayaran, biasanya sih sampai bahkan sebelum sampai itu sudah diproses sih Pak. Paling nggak itu dulu pengalaman saya dengan FOB. Jadi begitu barang itu sudah, bentar Pak, mungkin saya salah. Kalau yang tadi itu contoh FOB. Jadi FOB itu kan batasnya sampai sini. Maaf ya Pak, saya nih kadang-kadang agak mis. FOB batasnya kan sampai sini Pak. Nah, kalau di pengalaman saya karena dulu kebetulan di perusahaan seringnya tuh pakai FOB, begitu barang itu sudah lepas, artinya kapalnya udah jalan itu, ini mulai proses pembayaran. Jadi semua dokumen itu dikirim, lalu diproses oleh perusahaan secara administrasi, biasanya 30-60 hari baru dibayar. Nah, berarti sampai titik ininya Pak, titik risk dan cost-nya nih harusnya. Begitu titik cost-nya itu terlewati atau sudah tercapai, proses pembayaran baru dilakukan oleh buyer. Jadi misalnya titik ini material tidak sampai ini. Nah, begitu material itu sudah sampai, siap nanti di pick up oleh si buyer, supaya sudah bisa mengirimkan semua dokumen berarti. Mulai dari awal, misalnya biaya untuk membayarkan shipment, pos, dan sebagainya itu. Nah, yang di sini nanti sudah langsung buyer sendiri yang arrange. Itu mungkin ya Pak ya. Ya, terima kasih. Nah, ya, terima kasih Pak William untuk pertanyaan. Bertanya Ibu. Iya, silakan Pak Adil ya. Ya, ditanya Ibu, kami pengalaman pernah belanja di salah satu marketplace seperti Shopee. Itu kami beli barang di luar, yaitu di China. Nah itu dia free ongkir. Nah setelah kami coba memang benar-benar free ongkir dan barangnya real. Tetapi pada saat sampai di Indonesia itu menggunakan layanan paket yang ada di Indonesia seperti GMP, bahkan bis. Jadi apakah yang kami tanyakan apakah proses dari maintenance-nya dari perusahaan itu apakah memang seperti JNE, JNT itu memang bekerja sama dengan China untuk pengiriman sampai di Indonesia sehingga bisa ongkos kirimnya nol. Dan menurut kami pengiriman dari China ke Indonesia pasti membutuhkan biaya begini. Tapi ini bisa free, apakah memang tidak rugi atau bagaimana? Dan sedangkan untuk harga barang itu jauh lebih murah daripada yang sudah ready di Indonesia. Cuman waktunya lebih lama begini. Ya, terima kasih Pak Adil. Ya, saya juga kadang-kadang kalau pas lagi di Shopee juga lihat tuh banyak barang-barang yang di-deliver dari luar negeri ya. Dari umumnya sih biasanya dari Cina. Ya, kalau masalah ongkir di e-commerce itu mungkin sudah ada kesepakatan antara si e-commerce-nya itu dengan pihak ekspedisinya ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu besarnya kalau dari toko yang memang mendatangkan dari luar negeri. Tapi yang setahu saya itu biasanya memang dari ada importir yang memang nanti sudah berhubungan dengan factory atau mungkin distributor dari China-nya. Nah, jadi mereka lah yang akan mengarrange transportasi atau pengiriman dari sana, termasuk masalah cost-nya, berapa yang akan dikirim. Nah, kemudian importir inilah yang kemudian akan berkoordinasi dengan customer mereka. Masalah mengenai pembagian ongkir, atau mungkin mereka nanti patungan untuk membayar biaya ongkirnya. Jadi seharusnya ada melekat biaya kirim di tiap produk yang dikirimkan kepada customer mereka. Nah, apabila bisa sampai terjadi free ongkir, ya mungkin karena ketika mereka mengeset dengan ekspedisi yang free ongkir ini kan sebenarnya dari customer, dari shop ke Anda kan ya Pak ya? Dari JNE-nya kan ya? Dari pihak Cina-nya yang menjual produk sudah free ongkir gitu. Oh, emang ketahuan Pak dari free ongkir dari Cina-nya? Ya, jadi pada saat kita melaksanakan pembayaran memang untuk ongkos kirimnya itu nol gitu. Jadi mulai dari packing sampai kita terima itu nol. Meskipun JNT atau pihak ekspedisi dari Cina-nya itu tidak menarik 1 sen.
Tapi ini pembelian di e-commerce kan ya Pak ya? Kayak Ya, Shopee dari itu Shopee-nya begini Bu. dari Shopee ya. Jadi kalau Ya. misalnya saya bayangkan ya Pak, sebenarnya enggak. Kalau misalnya di sini di Cinanya, dia kan akan mengirim misalkan ke Indonesia ya Pak. Ini ada importirnya misalkan. Lalu importirnya ini akan mendeliver kepada seller ya. Nah, seller ini jualan di e-commerce lewat Shopee misalkan. Nah, kemudian seller ini kemudian menawarkan kepada customernya di sini ya Pak ya, berarti ya. Kalau kita belanja di sini ya berarti ya di customer ya. Nah, yang dimaksud free ongkirnya itu free ongkir dari mana Pak? Sini ke sini atau dari sini sampai sini? Dari Cinanya gitu. Jadi untuk sellernya itu orang Cina gitu. Jadi sellernya itu posisi di Cina. Jadi pada saat dia baru mengirimkan dari rumah dia ke ekspedisi yang ada di Cina, kalau tidak salah ekspedisinya internasional apa gitu. Jadi dari situ nih free-nya gitu. Sampai di alamat kita itu sih. Oh gitu Pak. Jadi memang ini supaya langsung di Cina sini. Jadi nggak ada ini. Tidak ada itu. Menarik juga ya Pak. Saya belum tahu Ya. soalnya. Saya Jadi penjualnya tahu memang saya. di Cina gitu. Izin ini Bu, izin mungkin bisa membantu ini Bu, sedikit memberi gambaran gitu Bu. Jadi sekedar sharing Bu, yang kami ketahui dari sistem e-commerce seperti itu tuh biasanya kan memang tidak tertulis biaya, tapi nanti pihak e-commerce-nya itu yang menanggung gitu. Seperti ibaratnya dia pakai sistem strategi bakar uang gitu. Jadi untuk menggait konsumen dia dengan metode free ongkir itu rata-rata. Jadi supaya dapat pelanggan dulu yang banyak sehingga pasarnya dapat diambil gitu Bu. Nanti pelan-pelan seiring berjalannya waktu setelah terbiasa baru dia akan kasih harga naik sesuai dengan ongkirnya. Biasanya demikian strateginya. Ya, betul. Terima kasih Pak William. Memang setahu saya juga memang itu bagian dari promosi ya. Dulu awalnya vouchernya kan juga banyak, sekarang cuma 2 aja. Saya soalnya juga pakai Shopee terus. Lama-lama kan dibatasi kan mau nggak mau kan orang tetap membayar ongkirnya. Cuma memang setahu saya memang ada kesepakatan itu memang agreement antara Shopee dengan JNT, JNE. Makanya kenapa awalnya yang besar-besar ini nih yang biasanya paling sering diongkir, sekarang mulai banyak ekspedisi tambahan yang masuk kayak Antar Aja, IT Express dan lain sebagainya. Nah, cuma sepengetahuan saya itu dari seller menuju ke customer. Kalau dari China hingga ke sini, nah itu saya juga baru tahu kalau artinya gini, saya nggak aware kalau misalnya ada skema seperti ini. Karena sebenarnya dari sini ke sini aja ke Indonesia aja kan sebenarnya banyak ya Pak, cost-nya, administrasinya dan sebagainya untuk bisa mengirim hingga ke Indonesia sampai nanti dia akhirnya bisa sampai di customer. Tapi bisa juga sih Pak kalau dia itu nggak banyak. Jadi misalnya ngirimnya dikit-dikit. Misalnya dia ngirimnya per package gitu, nggak gelondongan. Seperti misalnya ini, saya pernah pesan buku online dari namanya Book Depository. Kantornya di UK. Cuma dia tuh modelnya bukan toko buku yang kemudian ngirim, tapi dia punya cabang-cabang kayak warehouse-nya atau mungkin smaller bookstore-nya yang kemudian akan mengirim apa yang kita order, tapi nggak pernah dalam satu package. Jadi mesti dibagi beberapa. Saya beli 4 buku dibagi jadi 4 pengiriman. Dan ini free ongkir Pak. Dari UK daerah atau sekitar UK situ hingga ke Indonesia. Nah, itu kemudian ada agreement dengan ekspedisi yang memang mengarrange pengiriman ini. Misalkan dengan pembelian berapa nanti saya bisa gratis. Cuma saya belum tahu Pak, kalau yang ini arrangementnya seperti apa ini. Yang dari Cina langsung ke customer. Kan nggak lewat importir lagi ya Pak, langsung ke customer. Nenek. Mungkin konsepnya mirip dengan si depository itu mungkin. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Adil, menarik sekali sebenarnya. Saya malah coba tanya-tanya. Saya ada teman kerja di Tokopedia. Mungkin bisa bantu mencarikan informasi juga tentang skema ini itu seperti apa.
Kalau di Shopee kebetulan belum ada tuh kerja di situ. Kayak begini Bu. Karena memang harganya jauh lebih murah gitu Bu. Kalau langsung dari yang Cina, padahal barangnya sama begini. Contoh kami kemarin beli lampu itu Bu, di Indonesia dijual 1,5 juta, di Shopee yang dari Cina itu hanya 400.000 gitu. Dan Itu barang berarti yang malah sama. langsung, iya langsung pakai harga produk aslinya ya mungkin dari. Ya, Karena karena kalau yang mungkin, made in Cina gitu. iya. Mungkin untuk barang yang sama pun kalau kita barangnya langsung dapat ya pasti harganya lebih murah ya kalau dibandingkan kalau misalnya dia sudah melalui proses panjang, pasti kan ada markup untuk membayar cost yang udah kadung keluar itu, mulai dari dia clearance dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih Pak Adi, menarik sekali. Mungkin dan saya kurang paham juga, tapi ini coba saya carikan informasinya Pak. Nah, siapa tahu nanti teman saya bisa berbagi. Mungkin di Tokopedia juga ada yang seperti itu. Oke, baik, mungkin saya lanjutkan dulu. Kemudian ada, setelah tadi ada DAP, kemudian ada deliver at place unloaded. Jadi ini sebenarnya miripnya, prinsipnya itu hampir sama. Jadi seller itu akan mengirimkan mulai dari akan mengarrange transportasinya, mulai dari nanti dia itu dikirim dari warehouse-nya menuju ke port, kemudian di loading, di unloading di port tujuan, hingga nanti sampai di titik yang sudah disepakati oleh buyer dan juga seller. Hanya bedanya kalau di sini unloadingnya pun itu ditanggung oleh si seller. Ini agak mirip ya sebenarnya antara DAP dengan DP. Oh, tapi kalau DAP itu dia sampai titik tertentu, buyer akan set carriernya baru akan mengirim kepada buyer. Sedangkan kalau yang DPU dia sudah kirim, jadi sampai titik tertentu diangkut oleh local carriernya, jadi transportasi entah truk, hingga akhirnya sampai di titik perusahaan atau titik warehouse mungkin atau dock dari si buyer tersebut. Nah, semua biaya, semua risiko itu akan dihandle oleh si seller, hingga barang benar-benar sampai di depan factory atau warehouse si buyer tersebut. Kemudian ada DDP, Delivered Purchase Paid. Jadi dia akan mengcover semuanya, termasuk dia akan membayar biaya import duties-nya. Jadi sebenarnya DDP ini agak sedikit mirip dengan DAP ya, karena dia sampai titik di mana nanti titik pertemuan atau titik yang disepakati oleh si seller dan si buyernya. Ya, dan unloadingnya itu nanti akan dilakukan oleh si buyer. DDP dan DAP. Nah, ini mungkin saya akan cek ya, kenapa kok mirip sebenarnya antara DDP dan DAP. Karena mereka kesepakatan sampai di titik tertentu nanti si buyer akan melakukan unloading sendiri, lalu baru membawa ke factory-nya atau ke warehouse-nya. Nah, ini sudah masuk ke term yang cukup sering dipakai. Jadi ini biasanya digunakan ketika kita menggunakan water transport atau menggunakan kapal. Nah, term yang paling sering itu sebenarnya kita gunakan adalah FOB, tapi FAS juga salah satu yang juga sedikit digunakan ketika kita mengirimkan material dari satu negara ke negara lain. Nah, jadi FAS atau Free Alongside Ship itu adalah term atau kesepakatan di mana si seller itu akan menyiapkan barang, mengirim dan melakukan clearance, lalu barang tersebut itu akan ditempatkan di port sebelum vessel itu berangkat. Ya, jadi dia akan ditempatkan di suatu lokasi tertentu, berada di dekat vessel atau di dekat kapal yang nantinya akan diberangkatkan. Ya, jadi seluruh clearance di awal itu sudah diselesaikan oleh si seller.
Nah, ketika barang itu kemudian akan dinaikkan ke kapal, itu sudah menjadi tanggung jawab dari si buyer. Jadi mulai dari dia mengambil, loading ke kapal, in transit sampai nanti itu barang sampai di warehouse, itu sudah menjadi tanggung jawab dan kontrol dari si buyer. Nah, jadi tanggung jawab si seller itu hanya sampai barang itu ready di portnya. Tapi clearance di awal sudah dikerjakan oleh si seller. Nah, ini salah satu yang memang bisa dipilih, tapi mungkin tidak sepopuler FOB. Jadi FOB itu seller akan mengurus kesiapan barang mulai dari dia clearance, kemudian dia kirim ke port sampai barang itu naik ke kapal. Begitu barang itu sudah berangkat, jadi kapalnya itu sudah berangkat, berarti lepas tanggung jawab dari si seller. Itu semua menjadi resiko dari si buyer. Jadi misalkan di laut itu misalkan kapalnya kebakaran atau kontainernya itu kebakaran atau kehujanan, misalkan ada bolong kontainernya, itu semua sudah menjadi tanggung jawab dari si buyer. Nah, pernah ada contoh kasus, saya lupa di mana ya, dari mana ada kapal kontainer minum dari, saya nggak ingat dari China apa dari India kalau nggak salah, itu terbakar di tengah laut. Ya untungnya kita tuh memang ada insurance juga, jadi insurance itu bisa membantu cover, tapi kerugian yang muncul tuh sangat signifikan karena kita waktu itu beli dalam volume yang cukup besar. Tapi karena dia terjadi di tengah laut ketika barang itu sudah in transit dari negara awal menuju ke tujuan, maka itu semua menjadi tanggung jawab si beli, dan itu kebetulan perusahaan tempat saya bekerja dulu, sehingga akhirnya perusahaan itu harus mengurus semua mulai dari kerugian akibat insiden tersebut, sekaligus harus memesan ulang karena materialnya sudah rusak otomatis karena terbakar di tengah laut di perjalanan menuju ke negara tujuannya. Tapi itu sesuatu yang sebenarnya kan di luar kontrol ya, tapi artinya dari buyer sendiri itu sebenarnya dia bisa mengontrol shipment line mana yang akan saya gunakan yang memang paling optimal buat saya, memberikan servis yang baik, misalkan bisa menyediakan kontainer kosong yang cukup, jadi saya tidak perlu bingung kalau misalnya saya mau nyari kontainer kosong, dan secara cost memang dia kompetitif. Karena terkadang mencari shipping line yang bagus itu juga agak sulit. Bagus tapi terjangkau, bagus tapi mahal sih pasti ada, tapi bagus tapi tidak terlalu mahal, nah itu biasanya kadang-kadang agak sulit. Terkadang karena dia itu cost-nya itu kompetitif, bisa jadi kita itu rebutan dengan perusahaan-perusahaan lain atau buyer-buyer lain untuk bisa membook shipping line tersebut. Nah, hingga tadi terjadi seperti yang dicontohkan, bisa jadi shipping line-nya atau kapalnya itu telat. Ya, karena dia masih menyelesaikan order-order lain dari customer yang lain juga. Bisa jadi juga dia tidak bisa mendapatkan kontainer kosong, jadi akses ke kontainer kosongnya juga terbatas misalkan, sehingga akhirnya tidak bisa langsung di loading ke dalam kontainer untuk kemudian dikirim. Ini salah satu encoder yang memang banyak digunakan karena dari sini buyer bisa memiliki kontrol yang cukup baik, khususnya ketika barang itu sudah meninggalkan country of origin-nya atau negara asalnya, dan bisa mengontrol logistik yang dilakukan mulai dari pembookingan kapal, shipping line, hingga nanti akhirnya barang dikirim ke warehouse mereka. Nah, di sini juga idealnya buyer itu juga bisa menentukan, karena dia sudah menominasikan shipping line, dia juga bisa menetapkan atau menyepakati waktu untuk pengirimannya. Ya, dan apabila terjadi insiden-insiden itu karena kita yang membook shipping line tersebut, akses terhadap informasi itu akan semakin baik dibandingkan kalau misalkan kita melalui seller baru dia membooking shipping line yang menjadi option reference mereka. Kemudian untuk mengetahui penyebab dari suatu masalah, jika memang masalah itu terjadi sepanjang di perjalanan, itu juga mungkin akan lebih sulit. Nah, FOB ini memberikan transparansi yang sedikit lebih baik kepada si buyer ketika dia itu mungkin terjadi insiden di tengah jalan.
Di saya pun ketika saya bekerja pun hampir semua tembakau baik dia itu datang dari luar Asia ataupun dari Asia sendiri menuju ke Indonesia itu hampir semua itu menggunakan FOB, kecuali untuk China. Jadi China itu menggunakan term yang berbeda, dia menggunakan CFR. Nah, jadi di sini si seller itu akan menyiapkan material, melakukan clearance, tapi pemilihan shipping line hingga nanti barang itu sampai di ujung destinasi itu dilakukan oleh si seller. Jadi karena si China itu, supplier China itu nggak mau menggunakan shipping line yang dinominasikan oleh perusahaan. Dia punya rekanan sendiri. Biasanya mungkin itu juga shipping line dari China sendiri. Sehingga dia maunya kalau misalnya memang mau beli di dia, mau dia mengirimkan itu, shipping line-nya harus mengikuti apa yang dia punya. Ya, sehingga kita menggunakan kesepakatan CFR. Ya, cost-nya memang nanti akan ditanggung oleh seller karena dia yang nanti memilih shipping line-nya itu yang mana. Sedangkan resikonya tetap dari setelah dia masuk ke dalam kapal atau di loading ke kapal itu menjadi tanggung jawab dari si buyer. Dan semua cost yang muncul setelah nanti barang itu sampai di negara tujuan, mulai dari clearance, kemudian duties, arrangement dari truk untuk kemudian mengantar, itu menjadi tanggung jawab dari si buyer. Ini hampir semua pengiriman dulu dari China biasanya menggunakan CFR ini. Kadang-kadang sih kalau China memang kadang-kadang agak ribet, terutama karena pemerintahnya itu waktu itu tiap area di mana kita memilih tembakau itu punya pemdanya sendiri-sendiri. Jadi mereka nggak mau misalnya semua di pemerintah pusatnya. Nggak mau, kalau mau belinya harus sendiri-sendiri ke masing-masing provinsi lah kata. Jadi saya ke Kunming sendiri, ke Sichuan sendiri. Nah, setiap perusahaan, setiap region itu punya format kontrak yang berbeda-beda, punya shipping line yang berbeda-beda juga durasinya. Sehingga menjadi agak ribet ketika waktu itu transaksi dengan China. Dan salah contohnya, jadi setelah kita menyepakati purchase order atau kontrak, dia akan menyiapkan bahan baku dan dia sendiri akan memilih saya mau mengirimkan dengan shipping line yang mana. Nah ini sebenarnya ini tidak seperti ini. Ini saya salah. Waktu itu shipping line itu yang memilih itu adalah si suppliernya itu sendiri. Nah nanti begitu nanti sudah barang itu dikirim, kemudian sampai di negara tujuan, nah itu nanti semua cost terkait itu akan ditanggung oleh si buyer. Di shipping line itu justru ditetapkan oleh si supplier. Makanya kontrolnya jadi agak terbatasi karena buyer hanya bisa mengkontrol dari ketika barang sudah nyampe di tujuan. Tapi ketika di jalan, ketika dia awal itu membook shipping line itu, dia tidak ada akses. Nah, terkadang dia shipping line itu bisa jadi agak mahal per kontainernya atau per pengirimannya. Nah, sedangkan yang terakhir untuk water itu ada CIF. Jadi seller itu akan mengirim barang, kemudian akan mengurus clearance hingga nanti barang itu sampai di kapal dan sampai di port destination-nya, dia juga akan membayar insurance tambahan. Jadi selain basic insurance-nya, dia akan ada tambahan minimum insurance untuk memastikan bahwa selama transit saja ini barang itu aman. Nah, terkadang selama transit ini bisa muncul insiden-insiden yang memang tidak diharapkan. Ya, sebagai contohnya dulu itu, kalau yang kebakar itu sudah ya. Yang juga paling sering itu kontainernya itu lubang-lubang. Tapi nggak ngeh orang itu, karena pada saat dia sudah loading itu kan langsung dia cepat loadingnya, memastikan bahwa semua box itu sudah masuk ke dalam kontainer. Tapi ketika hujan di tengah jalan di laut, kan nggak mungkin juga ditutupi terpal ya, pastikan itu ya apa adanya, kontainer itu akan terkena hujan itu. Kebetulan si kontainer yang bolong itu memang kemasukan air hujan.
Kalau barangnya bukan tembakau mungkin nggak terlalu masalah, tapi karena barangnya itu adalah bahan agriculture yang kalau misalnya kena lembab sedikit itu langsung jamuran atau misalnya muncul hama di dalamnya, ya otomatis jadi rusak, terutama di bagian atas ketika dia langsung terkena tetesan air hujannya itu. Dan pengiriman kan dari satu negara ke negara lain kan umumnya memakan waktu cukup panjang, beberapa minggu biasanya. Nah, sehingga otomatis atau material yang di bagian atas itu akhirnya benar-benar rusak. Nah, kemudian ya ketika itu terjadi maka dilihat lagi, berarti ini sebenarnya sejak awal harusnya menjadi tanggung jawabnya siapa ketika menominasikan shipping line, ketika harusnya shipping line itu mendapatkan kontainer kosong yang baik. Nah, di situ nanti terlihat resiko itu harus ditanggung oleh siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan dari raw material tersebut, yang akhirnya jadi jamuran dan tidak bisa dipakai lagi karena sudah terkena hujan selama beberapa saat selama perjalanan dari awal menuju tujuan. Jadi ya memang tujuan dari Incoterm ini adalah memperjelas apa yang menjadi kewajiban dari tiap-tiap pemain, entah dari sisi buyer ataupun sisi seller. Ketika ada sesuatu terjadi, sudah jelas dari aturan yang disepakati atau dari term yang disepakati itu, siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang harus akhirnya mengambil action plan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah dari sisi buyer atau apakah dari sisi seller. Atau bisa juga sebenarnya meskipun kita sudah tahu bahwa seller yang bertanggung jawab misalkan, tapi kemudian sellernya minta keringanan kepada si buyer. Kadang jadi kasus seperti itu. Karena sebenarnya kadang-kadang ada hal yang di luar kontrol, tapi karena disepakati seller yang bertanggung jawab, harusnya seller yang membayar kerusakan atau kerugian yang muncul. Tapi terkadang dia misalnya minta bantuan dari buyer, boleh nggak kalau misalnya ini saya dibantu, jangan semuanya, atau kita bersama-sama menyelesaikan. Nah, terkadang mungkin ada kesepakatan seperti itu yang itu juga bisa terjadi. Pada akhirnya tuh intinya tuh adalah masing-masing pihak tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka, lalu bagaimana kesepakatan di antara kedua pihak tersebut untuk mengatasi apabila misalkan terjadi problem. Itu kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi nggak Bapak? Maaf ya Pak, kalau mungkin top teorinya agak jauh ya dari yang selama ini biasanya dipelajari. Semoga cukup jelas ya Bapak-Bapak semuanya. Sebenarnya materi Incoterm ini tidak terlalu banyak. Cuma pemahaman terhadap termnya itu mungkin yang harus diulang lagi. Saya pun terkadang tertukar antara satu sama yang lain. Saya lebih familiar terhadap FOB, CFR karena dulu memang sering sekali dipakai dan EXO di perusahaan tempat saya bekerja dulu. 3 itu pokoknya setiap kali kita arrange pengiriman, create purchase order, menandatangani kontrak dengan supplier dari Cina itu biasanya akan menggunakan 3 itu. Untuk DDP misalkan atau DPU ya sekarang, DDP itu pernah juga kita lakukan, tapi ini untuk tembakau yang dikirim ke Afrika. Jadi di South Africa. Jadi di South Africa itu ada processing facility, tapi hanya di ujungnya aja. Jadi kita biasanya mengirimkan materialnya tuh khusus. Dia tuh sun-cured atau air-cured, saya lupa. Jadi bukan untuk rokok yang seperti kita biasanya, tapi banyak yang modelnya tuh linting atau ronde. Misalnya ada dalam satu box, nanti ada linting, nanti tinggal merokok sendiri misalkan. Nah, ketika itu kenapa kok mereka memilih DDP? Padahal kalau kita memilih DDP itu kan supplier yang menghandle semuanya.
mulai dari dia milih shipping line-nya, dia milih transporternya, dia setup custom clearance-nya, itu semua cost dikontrol oleh supplier. Baru kemudian nanti kan akan di-charge kepada si buyer-nya. Karena kebetulan di sana resource-nya terbatas. Jadi nggak ada orang yang bisa dari sini handle, ngecekin, atau mengecek nominasi shipping line itu seperti apa. Sehingga mereka milih yang memang mereka tinggal terima beres saja, in a sense ya. Sehingga mereka di sini tinggal menginvest truk untuk meng-pick up, udah bisa diambil untuk produksi, untuk proses produksi. Namun seiring waktu ternyata cost untuk mengimplementasikan DDP ini kan memang paling tinggi, otomatis dibandingkan kalau kita menggunakan FOB misalnya. Sehingga dari perusahaan, dari top management pun memutuskan waktu jangan DDP lagi, ubah input-nya supaya total cost per kg-nya itu jadi lebih rendah dibandingkan kalau kita memakai terakhir akhirnya kita menggunakan FOB dengan arrangement setup organisasi yang berbeda. Akhirnya kita bisa, bukan kita sih, misalnya perusahaan affiliate di South Africa itu bisa mengakomodir untuk menggunakan ikutan FOB. Jadi main ikutan itu tidak saklek, nggak harus satu tetap terus, kadang bisa berubah tergantung kebutuhan dari tiap pemain, dari tiap stakeholder khususnya dalam hal ini dari sisi bayarnya. Ya, kebutuhannya seperti apa yang memang paling membutuhkan. Itu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak-Bapak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya izin cukupkan untuk materi kali ini. Insya Allah ini juga pertemuan terakhir. Sebelumnya saya mohon maaf untuk semua kesalahan, kekurangan selama penyampaian materi. Semoga apa yang sudah disampaikan itu dapat bermanfaat